Halo, kembali lagi bersama saya di channel Apmongeja. Di pembahasan film kali ini, Mimin akan membahas alur sebuah film yang sangat seru dan menegangkan. Film ini berjudul Love and Monster yang dirilis di tahun 2021. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur filmnya. Film dimulai dengan cerita Joel Dawson. Joel menceritakan tentang kejadian jatuhnya meteor Agatha 616 7 tahun yang lalu. Hal tersebut membahayakan keselamatan manusia di bumi. Semua negara pun sepakat untuk meledakannya sebelum jatuh ke bumi. Meteor Agatha pun hancur dan senyawa kimia yang terkandung di dalam roket menghujani bumi dan mengakibatkan semua binatang berdarah dingin seperti semut, kadal, kecoak, buaya, dan yang lainnya berubah menjadi besar dan mengkonsumsi manusia. Bahkan sang presiden pun mati dimakan serangga. Setiap tahunnya, populasi manusia hilang 95% dimakan oleh para hewan yang sudah berubah menjadi monster. Mereka yang selamat bersembunyi di sebuah bunker atau gua. Selama 7 tahun, Joel bersembunyi di dalam sebuah bunker bersama beberapa orang lainnya. Di bunker tersebut, Joel satu-satunya yang tidak memiliki pasangan. Hal tersebut sangat menyiksa Joel. Kamar yang berdekatan memaksa Joel terus mendengar suara-suara desahan setiap malamnya dan membuatnya gak bisa tidur. Gak kebayang betapa siksanya si Joel selama 7 tahun. Namun meski begitu, mereka sangat menyayangi Joel. Mereka selalu melindungi Joel dan tak pernah mengajak Joel keluar untuk mencari persediaan makanan. Karena menurut mereka itu berbahaya bagi Joel yang selalu gemeteran ketika melihat monster. Setiap harinya, Joel hanya ditugaskan menjadi koki di bunker tersebut. Namun meski begitu, Joel tetap terus berlatih menembak di gudang peralatan. Joel selalu berlatih dengan menembaki boneka Mavis. Tiba-tiba terdengar sesuatu di luar bunker. Rupa-rupanya para monster menjebol salah satu pintu masuk bunker. Joel kemudian langsung berlari membawakan peralatan tempur kepada teman-temannya. Joel menawarkan diri untuk ikut, namun untuk kesekian kalinya Joel tetap tak diizinkan untuk ikut. Joel disuruh menunggu bersama teman lainnya di dalam bunker. Namun kali ini Joel tak mau lagi dia menunggu. Joel kemudian pergi menyusul teman-temannya dengan membawa peralatan tempurnya, meski temannya sudah melarangnya. Sesampainya di luar, Joel bertemu satu monster. Joel gemetaran dan hanya terdiam. Dia kaku dan tak bisa menembak. Untung saja teman-temannya datang dan langsung menembaki monster tersebut. Saat monsternya mati, Joel malah bertanya pada temannya, apakah aku yang sudah menembaknya? Namun temannya kembali bertanya, menurutmu bagaimana? Kemudian scene berpindah memperlihatkan keadaan 7 tahun yang lalu, di mana Joel dan Amy sedang berduaan di atas bukit. Dari atas bukit terlihat sebuah ledakan di tengah kota. Mereka langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka mendapati kota dalam kekacauan. Orang-orang berlarian mencari tempat yang aman. Joel kemudian mengajak Amy untuk ikut dengannya, namun Amy memilih pergi ke rumahnya karena orang tuanya pasti menunggunya. Sebelum Amy pergi, ia memberi Joel suatu benda yang diyakini Amy sebagai jimat. Amy memeluk Joel dan kemudian pergi. Joel berkata kepada Amy kalau nanti Joel akan mencarinya. Kita kembali ke masa sekarang di jam makan bersama. Joel bertanya pada koloninya tentang berapa jauh jarak koloni Amy. Temannya berkata kalau jarak koloni Amy 173 km dan itu memerlukan waktu 7 hari perjalanan dari tempat mereka. Joel menyampaikan kepada teman-temannya kalau dia akan pergi ke tempat Amy. Teman-temannya meminta Joel untuk memikirkannya kembali karena di luar sangat berbahaya.
Kelompok berburu yang bersenjata dan terlatih pun beruntung bisa bertahan 80 km di permukaan. Namun Joel bersikeras untuk pergi meski berkali-kali teman-temannya meminta untuk tetap tinggal. Joel mengambil barang-barang dan peralatan tempurnya. Dia meninggalkan koloninya dengan perasaan sedih. Sebelum pergi, koloninya memberikan sebuah peta untuk menuntun perjalanannya. Sesampainya di luar, Joel malah kebingungan dengan peta yang diberikan koloninya. Dengan terpaksa, dia menggunakan instingnya untuk menentukan arah. Di perjalanan, Joel bertemu dengan seekor katak raksasa. Lidah si katak yang panjang mampu menangkap kaki Joel dan menariknya ke dalam mulutnya. Untung saja di sana ada seekor anjing yang menolong Joel. Si anjing tersebut menggigit lidah si katak dan Joel pun terlepas. Joel pun kembali lari, namun si katak tak mau melepaskan Joel. Si katak terus mengejar Joel. Si anjing menuntun Joel masuk ke dalam rongsokan mobil dan membuat si katak tak menemukan Joel. Merasa di luar sudah aman, Joel memutuskan melanjut perjalanannya dan si anjing pun ikut dengan Joel. Joel menamai anjingnya dengan panggilan Boy. Di tengah perjalanan, Joel menemukan pohon beri yang sudah berbuah. Saat Joel akan memakan buah berinya, Boy langsung menggigit celana Joel seolah memberi isyarat kalau Boy tidak mengizinkan Joel untuk memakan buah berinya. Joel membatalkan niatnya dan melanjutkan perjalanan. Saat Joel asik menulis kisah dalam bukunya, Joel jatuh ke dalam sebuah lubang. Ternyata di dalam lubang tersebut banyak bayi-bayi monster. Untung saja ada dua orang yang kebetulan lewat di tempat tersebut. Mereka lalu menolong Joel. Kemudian mereka menjatuhkan granat ke dalam lubang dan membuat bayi-bayi monster hancur. Kedua orang tersebut bernama Clyde dan Minnow. Minnow adalah teman dari anak Clyde. Orang tua Minnow dibunuh monster dan begitupun anak Clyde. Clyde membawa Minnow dan mengangkatnya sebagai anak. Kemudian Joel melanjutkan perjalanan bersama mereka. Mereka mengajari Joel menembak dan bertahan hidup. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seekor monster siput raksasa. Clyde meminta Joel untuk tidak bergerak dan melepaskan bajunya. Clyde kemudian menyisipkan baju Joel di tubuh monster siput. Lalu si monster siput pergi. Clyde mengatakan pada Joel kalau monster siput telah menemukan keberadaan Joel lewat bau baju Joel karena dikerumuni bayi-bayi monster di lubang tadi. Si siput tersebut bisa menyelamatkan Joel, di mana Joel tidak akan diikuti monster lagi karena bau baju Joel akan disebarkan si siput dan si siput akan diburu oleh monster lain. Singkat cerita, sampailah mereka di persimpangan jalan, di mana Clyde dan Minnow akan melanjutkan perjalanan mereka ke arah utara, pergi ke sebuah bukit, di mana tempat tersebut menurut mereka aman dari para monster. Sedangkan Joel melanjutkan perjalanannya ke arah barat untuk menemui pacarnya. Sebelum berpisah, Clyde menyampaikan pesan kepada Joel untuk menggunakan instingnya. Clyde memberikan Joel sebuah granat. Clyde mengatakan untuk menarik pinnya dan berhitung sampai 5, bukan 4 atau 6. Lalu kemudian mereka berpisah. Di perjalanan, Boy memberi isyarat pada Joel untuk tidak melalui jalur itu. Boy mengajak Joel untuk lari dan bersembunyi. Tiba-tiba dari dalam tanah keluar seekor monster. Joel pun segera mengeluarkan senjatanya. Namun sayang, tangan Joel bergetar
dan tidak bisa menembak. Joel dibuat terlempar oleh monster itu. Melihat Boy akan dimangsa monster tersebut, Joel tiba-tiba teringat kedua orang tuanya yang dibunuh monster di hadapannya. Joel yang tak ingin hal itu terjadi kembali pada Boy teriak untuk mengalihkan pandangan si monster. Kemudian Joel menembaknya dan akhirnya monster tersebut jatuh dan mati. Ya, itulah tembakan pertama Joel yang mampu membunuh monster. Kemudian Joel langsung memeluk Boy. Joel melanjutkan perjalanan dan mendapati malam dan hujan. Joel dan Boy berteduh di sebuah rumah kosong. Joel terkejut ketika mendengar seseorang yang memanggil dari dalam rumah. Ternyata suara tersebut adalah suara Mavis yang daya baterainya sisa 51 menit. Mavis menonaktifkan dirinya selama bertahun-tahun dan berharap akan ada orang yang menemukannya dengan sisa baterai yang dimilikinya. Joel kemudian menceritakan tentang semua yang terjadi padanya dan tujuan Joel saat ini. Mendengar cerita Joel, Mavis kemudian memberikan sisa daya listriknya untuk mengaktifkan radio milik Joel. Setelah terhubung dengan Amy, Amy merasa sangat senang mendengar suara Joel. Koloni Joel memberitahu Amy tentang Joel yang pergi menemui Amy. Amy sangat khawatir dengan keselamatan Joel. Kemudian Amy menyampaikan kabar bagus pada Joel, di mana di tempat mereka datang sebuah kapal yang menolong mereka, di mana orang-orang kapal berjanji akan membawa mereka keluar. Saat Joel bertanya kemana mereka akan membawa Amy dan koloninya, sambungan radionya tiba-tiba terputus. Ternyata daya yang dimiliki si robot mati secara otomatis saat daya menyisakan 15 menit lagi. Mavis meminta maaf pada Joel. Mavis yang sudah lama tidak keluar meminta Joel untuk membawanya keluar rumah. Joel dan Mavis menghabiskan malam sambil ngobrol di luar rumah. Keesokan harinya, Joel kembali melanjutkan perjalanannya. Langkah Joel terhenti setelah melihat lubang yang besar. Joel memutuskan untuk mengambil jalur lain. Saat Joel mengikuti Boy yang tiba-tiba lari, terdengar sesuatu dari belakang Joel. Ternyata ada sesuatu yang bergerak dari dalam tanah. Ternyata itu ratu monster yang diceritakan oleh Clyde. Joel kemudian mengambil sebuah benda dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian ratu monster. Ratu monster pun langsung mengarah ke arah benda tersebut. Lihat hal tersebut, Joel langsung lari secepat mungkin dan memanggil Boy. Ratu monster mengejar Joel. Joel terus berlari dan jatuh di tepi sungai dan bersembunyi di tunggul pohon. Ratu monster tak menemukan Joel. Ratu monster kemudian pergi. Tas Joel yang terbuka membuat selendang merah milik pemilik Boy sebelumnya tertiup angin dan jatuh di sungai. Melihat hal tersebut, Boy pergi ke kain tersebut dan meminta Joel untuk mengambilkannya. Melihat Joel yang tidak mengiyakannya, Boy menggonggong dan berenang ke air. Hal tersebut membuat si ratu monster mendengarnya dan kembali menyerang Joel. Joel langsung berlari mengambil granat di tasnya dan berhitung. Di hitungan kelima, Joel langsung membuang granatnya ke dalam mulut ratu monster sambil meloncat ke arah sungai. Dan ratu monster pun meledak dan hancur. Joel berenang ke tepian dan membuka bajunya. Terlihat banyak lintah yang menempel di tubuh Joel. Setelah mengeluarkan lintah-lintah tersebut, Joel memarahi Boy yang hampir saja membuat mereka berdua mati. Hal tersebut membuat Boy pergi meninggalkan Joel. Joel kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun sayang, Joel berjalan seperti orang mabuk. Joel merasakan sensasi seperti berjalan di udara. Rupa-rupanya cairan dari tubuh ratu yang hancur mengenai Joel. Hal tersebut membuat Joel berhalusinasi dan membuatnya terjatuh, tak sadarkan diri. Untung saja Amy yang kaget dengan adanya sebuah ledakan menemukan Joel dan membawanya pergi ke koloninya. Saat tersadar, Joel sudah berada di koloni Amy. Kemudian Amy memperkenalkan kapten kapal dan teman-temannya. Saat di kamar, Joel bertanya pada Amy tentang mengapa ia harus meninggalkan tempat yang begitu nyaman menurut Joel.
Amy menjawab di tempat tersebut tidak begitu aman bagi koloninya yang beranggotakan orang-orang tua jompo. Joel kemudian menanyakan tentang perasaan Amy kepadanya. Apakah perasaan Amy masih seperti dulu? Namun Amy memberikan jawaban yang sangat tidak diharapkan Joel dari perjuangan yang sudah dia lalui. Amy mengatakan kalau dia telah berubah dan bukan Amy yang dulu lagi, di mana ia ingin meninggalkan semua masa lalunya. Masa lalunya hanya akan mengingatkannya pada semua kejadian yang dia alami, di mana dia sudah kehilangan orang tua, teman, dan seseorang yang sangat berarti baginya, yaitu seseorang yang sudah mengisi hatinya setelah Joel. Joel merasa sangat kecewa dengan jawaban Amy. Saat semuanya berkumpul merayakan perpisahan dengan tempat tersebut, si kapten menceritakan pengalamannya 4 tahun setelah kejadian meledaknya planet Agatha. Kapten berkata kalau dialah orang pertama yang melihat monster. Dia melihat monster kadal setinggi 2 lantai memanjat tembok dan sekitar 1032 jiwa yang mati saat itu. Dan hanya mereka yang turun ke laut lah yang selamat. Kemudian Joel meminta izin meninggalkan mereka untuk menggunakan radio menghubungi koloninya. Joel tak mendapatkan jawaban dari koloninya. Kemudian seorang datang dan memberikan Joel buah beri. Joel membuka peta yang koloninya berikan kepada Joel saat meninggalkan koloninya. Di belakang gambar peta, Joel menemukan tulisan-tulisan rasa sayang koloninya kepada Joel. Mereka berharap Joel nantinya akan kembali berkumpul dengan mereka. Dengan apa yang dia dapatkan dari perjuangannya, Joel sangat menyesal telah meninggalkan koloni yang sangat menyayanginya untuk seseorang yang telah berubah. Tiba-tiba terdengar suara dari radio. Ternyata itu koloni Joel. Mereka sangat senang mengetahui Joel selamat. Dan Joel pun menceritakan semua yang dia lalui selama 7 hari di perjalanan. Kemudian mereka menanyakan tentang Amy. Joel hanya bisa terdiam. Koloni Joel yang bisa memahami tentang apa yang terjadi antara Joel dan Amy mengatakan kalau hal yang terpenting adalah Joel baik-baik saja. Kemudian koloni Joel mengatakan kalau mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat mereka karena bunkernya beberapa kali mampu dijebol para monster. Saat Joel ingin menanyakan sesuatu, saluran radio terputus. Joel memutuskan untuk kembali ke koloninya. Saat Joel memasukkan peta ke dalam tasnya, ternyata seseorang berencana membunuh Joel dengan memberi buah beri tersebut. Joel baru menyadari cerita pengalaman si kapten tentang kadal yang memanjat tembok adalah cerita bohong. Joel langsung berlari keluar dan menemui Amy dan koloninya. Sesampainya di luar, Joel mendapati Amy dan koloninya sudah mabuk. Meski begitu, Joel tetap meyakinkan Amy kalau kapten dan teman-temannya tidak bisa dipercaya. Sayangnya, anak buah si kapten mendengar perkataan Joel dan memukulnya hingga pingsan. Saat tersadar, Joel, Amy, dan koloninya sudah dalam keadaan terikat. Ternyata kapten dan anak buahnya adalah pencuri makanan. Mereka berterima kasih pada koloni Amy yang sudah memberi mereka persediaan makanan. Kemudian kapten memerintahkan anak buahnya menghancurkan menara radio karena ia khawatir itu akan mengacaukan sasaran koloni selanjutnya. Karena sulitnya bahan bakar saat ini, kapten memperkenalkan monster yang mereka rantai di depan kapal sebagai alat untuk menjalankan kapal mereka karena mereka akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kapten mencoba memberi tenaga baru kepada si monster dengan mempersilahkannya memakan Joel dan yang lainnya. Kemudian kapten menekan tombol untuk membangunkan monster yang sedang tidur. Ternyata monster tersebut adalah monster kepiting. Saat monster kepiting menyerang, Joel sempat membuat kepiting tersebut terlentang. Sebelum akhirnya kapten membuatnya kembali terbalik dengan menekan tombol tegangan listrik yang terhubung dengan si kepiting. Melihat perlawanan yang dilakukan Joel dan Amy, membuat si kapten memutuskan segera berangkat ke kapal mereka dengan membawa persediaan makanan yang sudah mereka rampas. Saat bersamaan, boy si anjing Joel yang sebelumnya pergi kembali datang dan membangunkan Amy yang sedang pingsan. Joel terangkat capit kepiting.
Amy yang sudah tersadar memberikan meriam tangan milik anak buah kapten yang terlepas kepada Joel. Saat mengambil ancang-ancang untuk menembak, Joel teringat akan kata Minnow yang menyuruhnya melihat mata si monster sebelum menembak. Amy dan koloninya meminta Joel untuk segera menembak, namun Joel tak mengindahkannya. Joel malah memilih menembak rantai yang mengikat kepiting tersebut. Sebab Joel sadar kalau kepiting tersebut dikendalikan melalui tegangan listrik yang terhubung lewat rantai tersebut. Si kepiting lalu melepaskan Joel dan berbalik menyerang kapten dan anak buahnya. Joel menyuruh Amy membawa koloninya ke sebuah pegunungan, ke tempat tujuan Clyde dan Minnow. Setelah ia menjemput koloninya, dia berjanji akan ke sana bersama koloninya. Sebelum Joel berangkat, dia menggunakan radio untuk menceritakan perjalanannya sebagai motivasi ke koloni yang masih bertahan untuk tetap bertahan hidup. Joel mengajak mereka menyambut kehidupan baru, yaitu pergi ke pegunungan bersama-sama. Dan film pun berakhir.